pagi anak-anak, jumpa kembali di pelajaran ekonomi bersama Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu sehat, semoga kalian juga sehat ya. Anak-anak yang Ibu banggakan, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kompetensi 3.5, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Indikator yang akan kita capai adalah indikator 3.5.4, menjelaskan tujuan kebijakan fiskal, dan indikator 3.5.5, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal. Anak-anak yang Ibu banggakan, apa kalian ketahui tentang dari kebijakan fiskal tersebut? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaharuan kebijakan fiskal, maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor. Yang kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah langkah yang tepat, maka itu akan membantu mendongkrak perekonomian. Seiring perkembangan ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja juga ikut terdongkrak. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Karena itu, kebijakan fiskal juga erat kaitannya dengan bagaimana langkah pemerintah mengatur perekonomian melalui pengaturan harga. Langkah perekonomian dan langkah pemerintah ini bisa saja dipengaruhi peningkatan harga atau sebaliknya. Karena itu, idealnya kebijakan fiskal dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki harga. Ketika menaikkan harga apabila nilainya sudah terlalu kecil dan mengontrol harga dan menurunkannya apabila harga sudah terlampau tinggi. Setelah Ibu menjelaskan tujuan dari kebijakan fiskal, sekarang Ibu akan menjelaskan instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang merupakan anggaran yang telah disesuaikan dengan keadaan serta kondisi ekonomi. Anggaran ini bertujuan dalam jangka panjang, sehingga anggaran negara tersebut menjadi imbang dan memunculkan kestabilan ekonomi. Yang kedua, stabilitas anggaran otomatis. Instrumen yang kedua ini merupakan penekanan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah harus bermanfaat serta memiliki biaya yang relatif dari program kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Instrumen ketiga ini merupakan hubungan belanja yang dilakukan oleh pemerintah dengan penerimaan pajak langsung yang digunakan untuk dapat memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan cara penyesuaian anggaran. Yang keempat, pembiayaan fungsional instrumen. Kebijakan fiskal yang keempat dan yang terakhir ini merupakan pembiayaan yang menunjukkan pada pengeluaran pemerintah yang telah diatur guna mencapai tujuan untuk menghindari pengeluaran langsung terhadap pendapatan negara tersebut. Anak-anak yang Ibu banggakan,
Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal dapat dianalogikan ketika kalian mencoba membuat keputusan untuk meningkatkan taraf hidup, bagaimana kalian mendapatkan uang dan membelanjakannya, bagaimana kehidupan kalian tetap terjaga. Sama halnya dengan negara, kebijakan fiskal berfungsi agar aktivitas perekonomian negara tersebut stabil dengan cara mengatur, membelanjakan anggaran dan pendapatannya. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.